Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kaitannya dengan 6 tepat dalam penggunaan pestisida. Sebelumnya, perlu Bapak Ibu petani seluruh Indonesia tahu, pestisida telah menjadi bagian penting dalam budidaya tanaman di Indonesia. Pestisida didefinisikan sebagai zat kimia atau bahan lain yang digunakan untuk mengendalikan hama, penyakit, dan gulma yang mengganggu tanaman yang Bapak Ibu petani budidayakan. Namun, penggunaan pestisida harus dilakukan dengan benar dan bijak. Supaya apa? Supaya efektif dan aman bagi lingkungan. Berikut ada 6 prinsip dalam penggunaan pestisida yang wajib Bapak Ibu petani seluruh Indonesia ketahui. Nah, yang pertama, ini kaitannya dengan tepat sasaran. Sebelum menggunakan pestisida, Bapak Ibu petani perlu melakukan identifikasi, melihat dulu sebenarnya tanaman saya ini terserang apa, disebabkan oleh apa, apakah oleh serangga, apakah oleh penyakit, dan lain sebagainya. Misalnya, ada serangan werang pada tanaman padi. Setelah kita melakukan identifikasi, baru kita menuju ke prinsip yang kedua, yaitu tepat jenis. Nah, ini prinsip yang kedua ini kaitannya dengan jenis pestisida apa yang akan kita gunakan. Karena setiap pestisida itu memiliki fungsi yang lebih spesifik. Nah, misalnya insektisida untuk serangga, fungisida untuk jamur, dan bakterisida untuk bakteri. Nah, pastikan dalam memilih pestisida sesuai dengan sasaran yang pertama tadi. Apa sasarannya? Misalnya kalau ada serangan werang batang coklat, berarti kita harus mencari yang namanya insektisida. Itu, Pak Ibu. Jangan sampai ada organisme pengganggu tumbuhannya hama, tapi Bapak Ibu belinya herbisida. Ini bentuk kesalahan yang sangat fatal. Itu perlu adanya identifikasi. Itu yang pertama. Selanjutnya setelah kita tepat sasaran, terus tepat pestisida, yang ketiga yaitu tepat waktu. Sebenarnya kapan sih waktu aplikasi pestisida yang tepat? Nah, ini banyak sekali yang bertanya kaitannya waktu aplikasi pestisida. Apakah pagi, siang, atau malam? Nah, ini disesuaikan ya Bapak Ibu petani, disesuaikan dengan kondisi OPT-nya, disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan OPT sasaran, kapan kita aplikasikan, apakah pagi, apakah sore, atau malam. Nah, ini sesuai dengan sasaran yang akan kita kendalikan. Nah, ini sedikit Bapak Ibu petani seluruh Indonesia. Kalau misalnya untuk sasarannya serangga yang memiliki sayap ya, kayak walang sangit, kayak werang, itu diusahakan aplikasinya pada pagi hari ketika embun masih menempel pada sayap serangga. Nah, sedangkan untuk ulat gerayak, baik itu Frugiverda, Litura, atau Exigua itu diusahakan aplikasi pestisidanya itu pada sore hari hingga jam 9 malam. Karena pada waktu yang disebutkan tadi, ulat gerayak ini biasanya keluar. Yang jelas kaitannya dengan kapan waktu yang tepat untuk aplikasi pestisida ini disesuaikan dengan kondisi OPT serta sasarannya, Bapak Ibu petani. Belum lagi, aplikasi pestisida harus sesuai dengan siklus hidup si hama dan kondisi lingkungan. Dan kaitannya dengan siklus hidup, Bapak Ibu petani seluruh Indonesia, kita memiliki petugas yang namanya pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau yang disebut dengan POPT. Silakan Bapak Ibu berkonsultasi kaitannya dengan siklus hidup si hama maupun penyakit yang akan kita kendalikan. Karena beliaulah yang lebih paham kaitannya dengan siklus hama maupun penyakit. Itu Bapak Ibu, perlu adanya dampingan dari petugas yang namanya POPT. Setiap kecamatan itu ada. Silahkan berkunjung di kantor BPP yang ada di kecamatan Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya kaitannya dengan prinsip penggunaan pestisida yang bagian keempat yaitu tepat dosis atau konsentrasi. Ini yang paling penting juga Bapak Ibu petani seluruh Indonesia. Karena apa? Kebanyakan petani yang kita lihat ya dalam aplikasi pestisida itu sesuai dengan keinginan hati saja. Dalam penakaran pestisidanya, rata-rata petani yang penting sasarannya bisa terkendalikan. Mau 1 botol dalam 1 tangki, mau 2 botol dalam 1 tangki. Nah, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam
penentuan konsentrasi atau dosis. Baiknya Bapak Ibu petani seluruh Indonesia, gunakan dosis atau konsentrasi sesuai dengan anjuran. Setiap tutup botol kemasan pestisida itu ada ukuran tertentunya. Misalnya untuk ukuran 100 ml, biasanya tutup botolnya itu berukuran 15 ml. Sedangkan untuk kemasan 250 ml itu biasanya ukuran tutup botolnya itu biasanya 30 ml. Nah, itu kaitannya dengan tepat dosis atau konsentrasi. Prinsip yang kelima yaitu tepat cara. Nah, ini Bapak Ibu petani seluruh Indonesia perlu ketahui yang kelima ini, bagaimana teknik aplikasi pestisida. Apakah diaplikasikan dengan penyemprotan saja, penaburan, atau fumigasi. Pastikan alat yang digunakan sesuai dengan pestisida yang Bapak Ibu aplikasikan. Selain itu, tepat cara ini petani dituntut bagaimana cara mencampur pestisida yang baik dan benar. Apakah pencampuran dilakukan di tangki langsung atau di ember? Nah, ini harus diperhatikan. Saran saya, sebaiknya dalam pencampuran pestisida, Bapak Ibu petani seluruh Indonesia harus dilakukan pada ember, bukan dilakukan dalam tangki. Karena apa? Akan mengakibatkan tidak homogennya larutan yang Bapak Ibu larutkan. Itu Bapak Ibu, kaitannya dengan cara. Yang terakhir, ini kaitannya dengan tepat, yaitu tepat mutu. Yang dimaksud dengan tepat mutu ialah pestisida yang digunakan harus memiliki mutu yang baik, yaitu pestisida yang terdaftar dan memiliki izin edar ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, atau sudah kadaluarsa, atau sudah rusak, atau digunakan, atau diduga produk tersebut adalah palsu. Baca pada etiketnya terkait dengan nomor izinnya, itu tertera, biasanya di botolnya tertera ya. Peruntukannya, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan nama serta alamat pembuat pestisida yang diizinkan beredar di Indonesia. Itu kaitannya dengan tepat mutu. Jadi, kesimpulannya adalah Bapak Ibu petani seluruh Indonesia, dengan menerapkan kaedah 6 prinsip yang tadi yang kita sebut itu, insya Allah pestisida yang Bapak Ibu aplikasikan akan bekerja efektif. Hasil panen bisa meningkat dan yang penting lingkungan tetap terjaga. Pesan saya, mari gunakan pestisida secara benar dan bijaksana untuk pertanian kita yang berkelanjutan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.